Hey yo temanku, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas satu spin-off yang didapat oleh karakter One Piece, yakni Roronoa-Zoro. Novel One Piece Zoro ini adalah novel yang ditulis oleh Jun Esaka dan diilustrasikan oleh Nakamaru. Nah, ini berfokus pada masa lalu dari Zoro sebelum dia bergabung dengan bajak laut topi jerami. Ini sebenarnya sudah rilis di bulan Juni kemarin ya, namun berhubung tabungan baru punya waktu luang, jadi mumpung One Piece masih libur, kita akan bahas hal ini terutama bagi fans dari Roronoa-Zoro. Namun tentu jangan lupa share nanti jika kalian suka dengan pembahasan kali ini ya, supaya banyak yang tahu adanya spin-off dari Roronoa-Zoro ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kisah ini menceritakan di mana sudah lewat tengah hari dan ini hari yang menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan kematian dari sahabatnya. Zoro melihat Koshiro yang berjalan di depannya mengusap matanya. Koshiro adalah ayah dari Kuina sekaligus guru dari Roronoa-Zoro. Zoro pun terkejut dan mengalihkan pandangannya. Dia pikir dia sudah selesai menangis, tapi melihat gurunya menangis, dia merasa ingin menangis juga. Nah, sudah beberapa tahun sejak Kuina ini meninggal. Anehnya, meski peringatan kematiannya hanya seharusnya upacara kecil yang diadakan oleh kerabat dekatnya saja, orang-orang dari seluruh desa juga ikut memperingati hal ini, dan bahkan anak-anak kecil yang tidak mengenal Kuina pun juga ikut dalam arak-arakan tersebut. Ternyata ada rumor kencang bahwa ada seorang gadis yang tampak seperti dewa ganas yang memenangkan 2000 kemenangan berturut-turut melawan Zoro. Rumor aneh ini telah menyebar bahwa jika kalian mengunjungi makamnya pada hari peringatan kematiannya, keterampilan ilmu pedang kalian akan meningkat tajam. Tepatnya itu adalah 2001 kemenangan. Pada malam hari sebelum kematian Kuina, Zoro pun menantangnya untuk bertanding dan dikalahkan dengan mudah oleh Kuina. Zoro kemudian mendukung Saki, mencoba mengalihkan perhatiannya dari perasaannya yang campur aduk di sana. Dia berpikir dalam hatinya, apakah Kuina masih hidup atau tidak? Hanya satu hal yang harus dia lakukan. Mari kita berjanji suatu hari tanpa gagal, salah satu dari kita akan menjadi yang terbaik, pendekar pedang di dunia. Zoro pun mengangkat botol sake dan meminumnya. Nah, malam hari itu pun dia menyelesaikan latihannya. Namun sesaat itu dia pun mendengar suara nyanyian dari anak-anak yang berlarian di dekatnya. Anak-anak itu bernyanyi dengan lirik pendekar pedang Mihawk, pria yang mereka sebut sebagai mata elang. Dia menggunakan teknik pedang yang terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Dia terlalu sempurna untuk pendekar pedang dan bahkan kau tidak akan menyadari bahwa kau sudah mati saat akan melawannya. Nah, ini adalah lagu yang disenandungkan oleh seorang musafir yang datang ke desa ini beberapa tahun yang lalu. Dengan cepat menjadi populer di kalangan anak-anak dan kini menjadi lagu klasik saat diputar. Ada gadis kecil bernama Himari yang merupakan putri tunggal dari pemilik penginapan. Dia berkata di sana, malam ini perayaan dibatalkan. Zoro bertanya, dibatalkan? Apa yang terjadi? Karena tidak ada tanda-tanda hujan di sini. Himari pun berbisik, mereka bilang seorang bandit muncul. Nah, dikatakan bahwa sering sekali terjadi pemilik rumah yang ditebas oleh pencuri yang menyerbu di tengah malam. Banyak dari mereka yang diserang adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pendekar pedang. Beberapa hari yang lalu, sebuah dojo di desa dekat diserang dan orang-orang hampir terbunuh di sana. Rupanya orang dewasa di desa Shimbutsuki ketakutan, jadi mereka memutuskan untuk melarang orang berkeliaran di malam hari. Zoro kemudian marah, aku ingin membalas pengecut yang membunuh orang di dalam tidurnya ini. Himari pun bilang itu tidak mungkin, ini karena neraka mengejutkanmu saat kau sedang tertidur. Ini mungkin terlihat pengecut, tapi ini adalah salah satu cara untuk menang di dunia ini. Menurut rumor yang beredar, sepertinya pencuri ini sebenarnya adalah seseorang yang terkenal. Orang itu mungkin hanya pendekar pedang terkuat yang tak terkalahkan. Zoro bertanya, siapa itu? Himari pun menjawabnya, Dracul Mihawk. Zoro kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin salah satu dari 7 panglima perang laut tiba-tiba muncul di sini di kota pedesaan ini. Himari pun berbisik lagi, tahukah kau beberapa tahun yang lalu tampaknya dojo Destroyer sudah mulai muncul di sekitar desa ini. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia dengan mudah dapat menghancurkan mereka dan dikatakan untuk menjadi sekuat iblis. Dia mengunjungi para dojo di sekitar sini untuk mencari lawan yang kuat dan menang 2000 kali berturut-turut. Kau juga seorang pendekar pedang kan Zoro? Jadi kau hati-hatilah. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tetap saja belalang sembah. Setiap pelanggan yang datang ke penginapan kami mengatakan bahwa dunia ini luas. Tidak masalah seberapa kuat dirimu Zoro. Jika kau berhadapan langsung dengan monster seperti Mihawk ini, kau akan hancur dengan mudah. Zoro pun bilang, aku tak akan tahu pasti jika kita tidak bertarung. Himari menyelanya, jangan, lawanmu telah memenangkan 2000 kemenangan beruntun. Kau harus memenangkan 2000 pertarungan berturut-turut sebelum kau mengucapkan kalimat tersebut.
Nah, malam itu setiap rumah meredupkan lampunya lebih awal. Para penduduk desa bersembunyi di rumah-rumah kecil mereka. Mereka semua takut akan adanya Mihawk si mata elang yang haus darah yang akan datang ke desa mereka. Zoro kemudian berjalan cepat menyusuri desa yang sunyi dan tiba di tepi sungai di pinggiran desa. Dalam perjalanannya ke sana, dia diam di atas sekoci di tengah hutan sambil memikirkan beberapa hal yang tentu saja dikatakan oleh gadis kecil Himari tersebut. Nah, tiba-tiba saja dia melihat sosok di antara semak-semak di tepi sungai yang berlawanan. Itu adalah pria yang bertubuh besar. Zoro secara naluriah mengira bahwa ini adalah bandit yang disebutkan oleh Himari. Jadi, mungkinkah ini adalah pria yang benar-benar disebut sebagai mata elang Mihawk? Bandit pun berjalan di sepanjang tepi sungai dan menyeberangi jembatan. Dan dia ternyata menuju ke kediaman dari Koshiro berada. Zoro pun berlari. Dia memanjat pagar dan langsung ke dalam rumah dari koridor luar. Dia menendang pintu dan terbuka. Zoro berteriak, "Tuan!" Koshiro bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini larut malam, Zoro?" Zoro menjawabnya, "Ada seorang pembunuh yang segera datang ke sini." Koshiro bingung dan bertanya, "Apa? Seorang pembunuh?" Koshiro tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Kemudian Koshiro ini lantas kembali tidur. Zoro pun segera mendengar suara dengkuran, tapi Koshiro ini sepertinya mungkin hanya berpura-pura tidur. Zoro pun berpikir lagi, yang mereka sebut sebagai pendekar pedang terkuat di dunia yakni Mihawk, apa dia benar-benar datang ke desa kecil ini? Ini membuatku bersemangat untuk memenuhi janjinya kepada Kuina. Dia adalah pria yang harus dikalahkan dengan cara apapun. Nah, saat inilah Zoro menghunduskan pedangnya. Dia menendang pintu geser terbuka dan melihat sesosok orang di lorong. Zoro berkata, "Siapa yang ada di sana?" "Aku adalah Dojo Destroyer." Suara bandit itu terdengar muda, tapi Zoro ini masih belum menyimpulkan bahwa itu bukanlah Mihawk. Bandit berkata, "Jika kau tak ingin terluka, biarkan aku membunuhmu dengan tenang. Aku telah membunuh 2000 orang hingga saat ini. Aku belum pernah terkalahkan sekalipun." Nah, sambil mengatakan itu, bandit itu belum menghundus pedangnya. Sepertinya dia mencoba untuk mengecilkan hati Zoro dengan membual tentang prestasi kemenangannya yang ke-2000. Si bandit bertanya, "Kau kepala dojo di sini kan?" Zoro berkata, "Itu benar." Namun sepertinya bandit itu tahu kalau Zoro ini benar-benar berbohong. Bandit ini pun menghundus pedangnya. Zoro langsung menghindari serangan tersebut dan Zoro pindah ke tubuhnya. Zoro langsung mencoba menebas jubah kanan dari sang bandit. Bilah pedang mereka pun berbenturan, menyebabkan percikan api. Zoro berkata, "Aku tahu itu, kau jelas orang lain. Dia tidak terlihat seperti Mihawk si mata elang yang dia lihat di poster buronan sama sekali." Bandit ini adalah seorang pria berwajah ramping dan tampak sekali gugup. Bandit ini pun terus membual tentang 2000 kemenangan yang tampak sedikit berlebihan. Zoro berkata, "Bajingan, apa tujuanmu? Kau tampaknya bersusah payah untuk menarikkan hanya untuk mereka yang bisa menggunakan pedang. Kau mengabaikan orang tua dan juga anak-anak." Zoro bilang, "Kau ini aneh. Kau menyelinap di tengah malam seperti pengecut. Apa kau senang menikmati kemenanganmu seperti itu?" Bandit pun menjawab, "Bahkan jika itu serangan diam-diam, jika aku membunuhnya, aku pun menang. Itulah yang disebut sebagai pertarungan. Mari kita hentikan ini. Aku seorang pria yang telah memenangkan 2000 kemenangan dari tantangan dojo. Sementara kau baru saja menjadi seorang pendekar pedang pedesaan belaka. Kau tak mungkin bisa mengalahkanku." Zoro kemudian muak dengan monolog si bandit ini yang berkepanjangan. Keduanya pun pergi ke taman. Lawannya sedang terengah-engah, tapi Zoro baik-baik saja. Zoro berkata, "Kita mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Jadi aku akan memberitahumu. Akulah Dojo Destroyer tersebut." Zoro kemudian menyerang bandit itu dengan satu serangan dan itu pun menjatuhkan senjata yang dipakai oleh sang bandit. Zoro menang telak di dalam pertarungannya tersebut. Koshiro yang telah mengawasi pertarungan mereka sambil duduk di kamar tidurnya menutup matanya saat bandit itu jatuh ke tanah. Koshiro tahu bahwa Zoro mencari lawan untuk bertarung. Zoro mulai pergi ke desa-desa terdekat tapi tak terkalahkan sekalipun. Setelah itu, topik perbincangan warga adalah siapa sebenarnya Dojo Destroyer tersebut. Dia pergi jauh ke berbagai tempat dan entah bagaimana berhasil melewati 2000 kemenangan berturut-turut. Dan akhirnya, malam ini dia merayakan kemenangannya yang ke-2001. Dia akhirnya menyamai rekor kemenangan beruntun Kuina yang dia buat sebelum dia meninggal. Yup, dan tidak ada lagi pendekar pedang di wilayah ini yang bisa menandingi Zoro. Jika dia tidak melakukan perjalanan melintasi benua, dia tidak akan bisa bertemu dengan musuh yang lebih kuat lagi. Kata-kata Zoro terakhir kepada bandit ini adalah, "Jangan berkeliling dan mengambil kesempatan dari prestasi orang lain." Ternyata Zoro ini memenuhi janjinya kepada Koshiro bahwa dia tidak akan meninggalkan desa sampai dia melewati rekor kemenangan yang dilakukan oleh Kuina. Koshiro pun pergi ke taman dan bertanya kepada Zoro, "Jadi kau akan pergi sekarang ya, Zoro?"
Koshiro bilang, aku yakin penduduk desa juga akan ingin mengantar kau pergi. Maukah kau menunggu sampai siang besok sebelum berangkat? Koshiro pun bisa membayangkan bagaimana wajah penyesalan dari anak-anak, terutama Himari yang pasti akan menangis. Dia sepertinya tampak naksir dengan Roronoa Zoro. Yup, dan di akhir novel, Zoro membungkuk dan berterima kasih kepada Koshiro. Koshiro pun memimpikan bahwa nanti Zoro akan menjadi bayangan dari anak-anak muridnya di dalam dojonya, agar punya mimpi yang benar-benar ingin dicapai seperti layaknya Roronoa Zoro. Koshiro berkata, "Pergilah Zoro, aku akan bekerja keras." Begitu kata Zoro. Dan akhir penutup dari novel ini, Koshiro berkata, "Perang yang melindungi harus dilindungi, dan apa yang harus dipotong. Aku yakin Zoro akan dapat apa yang dia impikan suatu hari nanti." Yup, jadi bagaimana pendapat kalian tentang novel spin-off dari Roronoa Zoro ini? Nah, jika responnya bagus, Tamokon akan melanjutkan lagi dengan menceritakan spin-off karakter One Piece lainnya, seperti karakter dari Trafalgar Law. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah menonton. Jangan lupa share-nya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.